Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Diah Purwaningsih, NIM 2031021126. Perkenalkan, saya Delani Lawati dengan NIM 20031021022125. Kami dari kelas 7D Manajemen akan berdiskusi untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Di sini kami memilih untuk menganalisis kesehatan bank dari BPR Naga Gianyar dan BPD Sumatera Selatan. Sebelum kita masuk ke analisisnya, kita akan menjelaskan perbedaan utama dari BPR dan BPD. Dari sisi pemilik, kalau BPR itu dimiliki oleh pihak swasta atau individu. Kalau BPD dimiliki oleh pemerintah daerah atau provinsi. Kemudian untuk wilayah pelayanan, BPR itu biasanya fokus pada layanan di tingkat lokal atau daerah kecil. Kalau BPD bertanggung jawab atas layanan di tingkat provinsi atau daerah yang lebih luas. Kemudian untuk sisi fokus pembiayaan, BPR itu cenderung fokus pada pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kalau BPD lebih berorientasi pada mendukung pembangunan ekonomi dan kebutuhan keuangan pemerintah di daerah. Berdasarkan regulasinya, BPR itu diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan harus memenuhi peraturan yang berlaku untuk lembaga keuangan swasta. Kalau BPD diatur oleh Bank Indonesia dan diawasi oleh pemerintah daerah setempat serta peraturan yang berlaku untuk bank milik pemerintah. Dari skala operasional, BPR itu umumnya lebih kecil dalam hal aset dan jangkauan operasional. Kalau BPD memiliki skala operasi yang lebih besar karena melayani wilayah yang lebih luas. Perbedaan-perbedaan yang sudah kami jelaskan tadi itu mencerminkan peran dan fungsionalitas yang berbeda-beda dari BPR dan BPD dalam ekosistem keuangan di Indonesia. Setelah kami tadi sudah menjelaskan mengenai perbedaan dari BPD dan BPR, selanjutnya kami akan menganalisis sedikit tentang kesehatan bank BPD Sumatera Selatan. Perhitungan rasio Kamels untuk BPD Sumatera Selatan dan selama periode tahun 2012 sampai 2017 dalam kategori sehat kecuali untuk tahun 2015 nilai LDR Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan sebesar 95,43% dalam kategori cukup sehat. Kesehatan BPD Sumatera Selatan selama periode tahun 2012 sampai 2017 semua dalam kategori sehat. Selanjutnya kami ingin memberikan saran sebagai berikut. 1. Diharapkan pihak manajemen DPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mempertahankan kinerja keuangannya selama ini dengan terus meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia pengelolaannya agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. 2. Mengingat nilai LDR tahun 2015 termasuk kategori cukup sehat, maka indikator ini perlu ditingkatkan lagi agar semua indikator pada kinerja keuangan khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai hasil analisis kesehatan bank BPD, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis bank BPR. Jadi, tingkat kesehatan BPR Naga Gianyar ditinjau dari faktor Kamel atau Capital, Assets, Management, Earnings, and Liquidity. Itu kondisi tingkat kesehatan BPR Naga Gianyar untuk periode 2019 dengan nilai Kamel itu sebesar 70,51, tergolong cukup sehat. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya rasio KAP yang diperoleh. Sedangkan tahun 2020 tergolong kurang sehat dengan nilai Kamel sebesar 51,21 dan untuk tahun 2021 juga tergolong tidak sehat dengan nilai Kamel sebesar 10,93. Hal ini disebabkan karena besarnya kualitas aset produktif yang dihasilkan dan rendahnya nilai ROA yang didapat pada kedua tahun tersebut. Dan maka dari itu kami memberikan saran sebagai berikut. BPR memiliki cukup banyak aset produktif yang beresiko macet.
Terus upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi aset produktif yang beresiko macet tersebut yaitu khususnya mengenai kredit yang disalurkan, seperti melakukan analisis kredit yang lebih baik dan selektif, kemudian bisa melakukan penagihan secara intensif, memberi keringanan bunga. Selain itu juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit agar bisa meminimalisir terjadinya kredit macet. Dan apabila debitur mengalami kendala dalam pembayaran akibat krisis ekonomi, BPR dapat melakukan restrukturisasi kredit berupa penjadwalan kembali mengenai angsuran dan persyaratan kembali mengenai kredit. Sekian yang bisa kami sampaikan di diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.